kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM, The Voice of Restoration, Suara Sangkakala. Ya, dari radio Suara Sangkakala inilah program Dunia Firman atau Dufan. Kali ini saya akan membahas materi tentang minoritas di tengah mayoritas atau minority amidst the majority. Seringkali kita orang-orang Kristen di Indonesia berpikir bahwa kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang minoritas hanya karena kekristenan atau agama. Sehingga ketika ada apa-apa yang bersuara dan itu internasional, kita seringkali kalah suara. Apalagi sistem di negara kita adalah demokrasi, suara rakyat, mana suara terbanyak. Karena baru-baru ini juga di Indonesia ada masalah, ada hal yang viral tentang seorang pastor yang berkata seperti membandingkan antara persepuluhan dan 2,5, dan kemudian akhirnya dipolisikan, dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan terancam penjara dan sebagainya. Lalu bagaimana kita orang-orang minoritas? Apakah masih boleh bersuara? Sementara karena dianggap penistaan agama, tapi juga di yang sesana juga kadang seringkali berlaku penistaan tetapi tidak ada yang mengurus atau melanjutkan. Ya, baik, mari kita melihat di firman Tuhan sebenarnya siapa yang mayoritas dan minoritas dan bagaimana sikap kita. The church is not a minority. Sebetulnya gereja di dunia ini itu bukanlah minoritas. Kita berkata minoritas karena kita berada di tempat kita tinggal, itu kita jumlahnya sedikit. Ya, mayoritas sendiri artinya adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlahnya atau elemennya di dalamnya mencapai lebih dari separuh dari himpunan itu, sehingga jumlahnya menjadi lebih besar. Sedang minoritas itu himpunan di bawah mayoritas, mereka lebih kecil secara jumlah dan power. Secara jumlah, secara power itu lebih kecil. Itu lalu disebut dengan minoritas. Kalau mayoritas jumlahnya lebih banyak, di atas 50% dan punya power kuasa. Nah, sebetulnya saudara, Tuhan memilih kita di dunia ini. The church is not a minority. Gereja bukanlah minoritas. Karena kita tinggal di Indonesia, di mana Kristen adalah salah satu agama dari 5 agama yang ada di Indonesia. Dan kemudian ada tetangga saudara kita sebangsa tanah air yang agamanya pengikutnya lebih banyak. Sehingga seringkali kita berkata bahwa kita ini minoritas. Namun ada hal yang luar biasa, bagaimana kita menyadari dan bagaimana sikap kita sebagai seorang yang hidup sebagai minoritas di tengah mayoritas secara agama. Tetapi secara bangsa Indonesia kita bukanlah minoritas, tapi kita mempunyai hak yang sama sebagai warga negara di Indonesia. Nah, yang pertama, di Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ketiga, Yahweh berfirman kepada Abraham, "Keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau, dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati." Abraham itu bukanlah berasal dari keluarga yang percaya Tuhan. Mungkin dia dari seorang mayoritas gitu ya. Ayahnya pembuat berhala. Tetapi Tuhan memanggil dia. Dipanggil, dikhususkan, yaitu diberi dan disertai dengan janji Tuhan. Janjinya bahwa Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Dijadikan bangsa yang besar, Tuhan tidak menyuruh Abraham untuk ngajak orang, "Ayo ikut aku," tidak. Tetapi akan membuat keturunannya. Jadi dia punya anak, beranak cucu, dan terus akhirnya anak cucunya menjadi buahnya, dan akhirnya itu menjadi satu bangsa. Ini cara Tuhan.
Mungkin kita hari ini kita berpikir cara menjadi besar adalah kita mengumpulkan pengikut sebanyak mungkin. Tidak salah karena kita hidup di masa yang terbatas beberapa tahun ke depan kita hidup. Tetapi Tuhan punya rencana pada Abraham itu jangka panjang. Dia minoritas di dalam percaya Yahweh karena dia dipanggil dan kemudian percaya Tuhan, minoritas. Menjadi orang yang dipilih dikhususkan pun minoritas di tengah bangsa yang tidak percaya. Kebenarannya yang pertama, hidup sebagai minoritas di tengah mayoritas adalah yang pertama, yang terkecil bukan berarti tidak terpilih. Abraham terkecil, tapi dipilih Tuhan. Dipilih untuk menjadi majority, tapi in future, di masa depan. Nah, God's beloved, yang kita bisa melihat di sini bahwa saudara pun ada firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus berkata, bukan aku yang memilih kamu, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara, jangan engkau merasa mayoritas di negeri ini, di Indonesia. Engkau dipilih Tuhan. Saudara boleh tulis di kolom chatting, komen, atau saudara bisa berkata, aku dipilih Tuhan. Jangan merasa terkecil. Justru, saudara, di Bible ada beberapa contoh, salah satunya Abraham itu minoritas di tengah mayoritas, tapi memiliki janji Tuhan. Dia dipilih, ada roh pemilihan daripada Tuhan, disertai Tuhan. Saudara pun kita hidup di negeri ini, kita hidup di Indonesia, saudara mungkin di luar negeri, engkau berada di mana engkau merasa minoritas, ingat, Tuhan memilih saudara. Tuhan memilih kita, untuk kita, itu berjalan dengan janji Tuhan, menyatakan janji Tuhan di tengah dunia ini. Ada peristiwa di Indonesia, mungkin sekarang beliau lagi dilaporkan polisi karena kasus kemarin, karena dianggap penistaan agama, kemudian terancam mungkin dipenjarakan dan sebagainya. Tetapi pilihan Tuhan atasnya tidak akan pernah batal, janji Tuhan tetap terjadi. Dan kita jangan sampai ikut-ikut seperti menghujat, menyalahkan dan sebagainya. Doakan saudara, karena dia memiliki janji Tuhan. Nah, kita hidup, kita di dalam gereja sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita juga tetap mempercayai bahwa kita ini dipilih Tuhan. Yang kedua, apa sih kebenaran daripada kita hidup sebagai minoritas di tengah mayoritas? Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ada peristiwa. Yang pertama tadi Abraham. Yang kedua adalah Elisa. Elisa ini pasal 6 ayat 17 dikatakan, Elisa berdoa serta berkata, ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya ia dapat melihat. Maka Yahweh membuka mata pelayan itu sehingga ia dapat melihat bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi yang mengelilingi Elisa. Elisa mungkin merasa minoritas dengan bujangnya atau pelayannya itu, karena banyak yang memusuhi termasuk raja. Raja Ahab memusuhi dia sehingga dikirim pasukan untuk mengelilingi dan akan menangkap. Tetapi yang minoritas di tengah mayoritas yang nampak, ternyata secara spiritual Elisa dengan iman dapat melihat bahwa malaikat yang menyertai mereka itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada tentara-tentara musuh yang sedang mengelilingi Elisa untuk menangkap mereka, bujangnya dan Elisa. Dan ternyata di mata Tuhan, orang dipilih Tuhan itu mayoritas dalam roh. Lalu sering saudara mendengar khotbah, banyak yang mengelilingi kita, yang menyertai kita. Jangan takut. Nah, saudara seringkali mendengar begitu. Yang kedua, kebenarannya adalah yang terkecil bukan berarti kita ini tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada kuasa yang lebih besar. Elisa dengan disertai banyak ribuan malaikat, itu kuasanya pasti lebih besar daripada yang mengelilingi dia. Nah, saudara, engkau pun juga begitu hari ini. Mungkin kita di tengah bangsa Indonesia yang kita merasa kelompok kita yang percaya kepada Yesus itu minoritas. Tapi bukan berarti kita tidak punya kuasa yang besar, yang melebihi kuasa di dunia ini. Ada Yesus Kristus, sumber kuasa yang dahsyat, karena di tangan Yesus, kepada Yesus segala kuasa di surga, di bumi diserahkan kepada Dia. Dan hari ini Christ in you, you are in Christ. Kau punya pergumulan, kau punya masalah, jangan kau merasa minoritas. Because you are majority in Christ. Engkau ini mayoritas di dalam Tuhan. Seperti Elisa.
dikelilingi tentara yang banyak, tapi ternyata yang ngelilingi dia, yaitu para malaikat Tuhan yang gak nampak, itu jauh lebih banyak. Kenyataannya di dalam Kristus, engkau majority in the power of God, yang siap untuk to help you, yang siap untuk memberi mujizat. Yang terakhir adalah Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripada mula ada datang seorang pemimpin, dialah yang akan mengembalakan umatku Israel. Dikatakan Bethlehem sekali-kali bukan yang terkecil. Bethlehem, ya, saya 3 kali pergi ke kota Bethlehem. Puji Tuhan sudah Tuhan kasih kesempatan sampai yang ketiga kali saya ke Israel di Bethlehem. Memang Bethlehem itu kota kecil. Kota kecil di Bethlehem. Seringkali kita nyanyi itu kalau setiap Natal. Tetapi bagaimana Bethlehem dipilih Tuhan untuk lahirnya seorang juru selamat Yesus Kristus. Dan sampai hari ini Bethlehem itu menjadi tempat orang untuk berziarah, datang, sehingga devisa berkat itu berdatangan. Yang mau sampaikan kepada saudara bahwa kita hidup sebagai minoritas di tengah mayoritas. Terkecil bukanlah berarti itu tidak memimpin. Bethlehem dipilih Tuhan untuk lahirnya seorang juru selamat dunia. Ada pilihan Tuhan di dalam saudara, ada kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, kita dipakai Tuhan menjadi terang. Terang itu selalu memimpin kegelapan. Dunia sekitarmu itu ada kegelapan. Kau dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Jangan minder di tengah mayoritas. Justru di tengah kegelapan dunia, butuh satu titik lilin yang bisa menjadi terang. Dan semua kegelapan matanya tertuju kepada terang itu, dan terang selalu memimpin. Tidak ada gelap memimpin terang. Seperti Bethlehem. Jadi saudara, kita hidup, nasihatnya hidup sebagai minoritas di tengah mayoritas itu, percayalah adalah bahwa engkau dipilih Tuhan. Yang kedua, ada kuasa Tuhan menyertaimu. Yang ketiga, engkau dipilih Tuhan menjadi saksi untuk memimpin dunia yang penuh gelap itu, supaya melihat Yesus Kristus dalam hidupmu. Jadi bila kita ada peristiwa seperti di Indonesia, seorang hamba Tuhan ini kemudian kena pasal penistaan agama, dan karena kok yang sana yang agamanya lebih besar kenapa nggak dipolisikan, kok yang di sini kok dipolisikan, jangan merasa minder sebagai minoritas. Karena ada pilihan Tuhan atas orang itu, ada kuasa Tuhan, dan dia tetap terang Tuhan tidak pernah akan pudar, tetap dia menjadi saksi Kristus, dan buktinya tidak meninggalkan Yesus. Toh demikian pula hidup kita. God's beloved, kebenarannya adalah melalui dunia firman ini. Tak perlu minder karena engkau minoritas, tapi percaya Yesus bersamamu, engkau dipilih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertaimu, dan juga engkau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, memimpin yang gelap ini, supaya mereka dapat melihat kehidupan Kristus Yesus melalui hidup kita. Tidak perlu menghakimi, terus berdoa dan tetaplah bersyukur. Yesus Masiah, bless you.